Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Darmanto STMT, salah satu dosen tetap di program studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Departemen Teknik Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, akan menerangkan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah kekuatan bahan, di mana mata kuliah ini memiliki total kredit sebesar 2 SKS dengan total tatap muka sebanyak 14 pertemuan dan total pengampu ada 4 dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua adalah Ibu Rini Yuningsih, PhD, yang ketiga adalah Bapak Zakrul Iqbal, MSI, dan yang terakhir adalah Profesor Dr. Insinyur Bambang Susilo. Tujuan dari mempelajari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa bisa mengetahui, menghitung, mempelajari sifat mekanis atau mekanik properties dari material dan deformasi yang terjadi pada struktur yang mengalami berbagai macam bebanan, antara lain beban tarik atau tekan aksial, beban putar atau torsi, dan beban lateral. Struktur yang dipelajari pada materi ini adalah yang pertama batang atau bar, yang kedua adalah poros atau shaft, yang ketiga adalah balok atau beam, dan yang terakhir kolom atau column. Dengan tujuan utama adalah untuk menentukan tegangan, regangan, dan perpindahan dari struktur akibat pembebanan dan juga komponen-komponennya akibat pembebanan tersebut. Karena saya adalah dosen atau penggawa pertama dari mata kuliah ini, maka saya selalu menyampaikan kontrak kuliah di awal perkuliahan. Ada beberapa informasi yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah total perkuliahan selama 14 pertemuan. Kemudian yang kedua adalah CLO atau Course Outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga adalah ILO yang terkait dengan CLO atau capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan CLO atau CPMK. Yang keempat adalah pembahasan topik dan dosen pengampu. Yang kelima, sub CPMK atau spesial O nanti akan diinformasikan per topik oleh masing-masing pengampu. Yang keenam, saya juga menyampaikan referensi yang akan digunakan dalam mata kuliah ini. Yang ketujuh adalah asesmen yang digunakan, antara lain ada tugas atau kuis, UTS, dan UAS. Saya juga menyampaikan kepada mahasiswa agar total kehadiran itu di atas 80%. Karena jika di bawah 80%, maka dikhawatirkan mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Berikut ini adalah topik-topik yang dipelajari dan pembagian dosen pengampu yang akan mengajarkan topik tersebut. Saya pribadi akan mengajarkan topik batang atau bar. Di awal akan saya sampaikan tentang sifat mekanis dari material. Yang pertama ada tegangan, regangan, modulus Young, Poisson ratio, faktor keamanan, dan diagram tegangan itu sendiri. Berikutnya, untuk poros dan aplikasi pada bencana tekan akan disampaikan oleh Ibu Rini Yuningsih, PhD. Kemudian analisis tegangan regangan dan beban melintang dan tuntutan pada balok itu akan disampaikan oleh Bapak Zakrul Iqbal, MSI. Dan terakhir, terkait dengan tuntutan pada balok dan juga pada kolom akan disampaikan oleh Bapak Profesor Bambang Susilo. Asesmen yang kami gunakan, nilai sudah terdapat bobot nilainya. Dari bobot ini akan kami gunakan dalam menghitung ketercapaian antara capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan atau ILO, di mana di akhir pertemuan atau di akhir semester, maka kami akan menghitung ketercapaian antara course outcome atau CPMK terhadap intended outcome atau capaian pemeriksaan lulusan yang sudah kami tetapkan. Sehingga kami bisa mengetahui beberapa sebab atau beberapa masalah yang terjadi pada proses pembelajaran. Jika
ada beberapa CLO yang tidak bisa memenuhi ILO yang sudah kami tetapkan. Di awal pertemuan juga sering saya sampaikan adalah referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Berikutnya adalah contoh referensi yang kami gunakan. Kemudian media pembelajaran yang kami gunakan adalah tatap muka secara langsung dalam kelas atau sinkronus, menggunakan LCD, papan tulis, dan materi dalam bentuk PPT dan file PDF. Tidak lupa, saya juga menggunakan Google Classroom untuk distribusi materi dan pengumpulan tugas. Demikian pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dari saya di bidang pengajaran, sekaligus akan menutup pernyataan saya ini, dan berikut ini adalah video pembelajaran di dalam kelas yang sudah saya lakukan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perlu saya ulangi kembali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal dua kondisi batang yang diberikan beban secara aksial ya. Yang pertama dikenal dengan istilah struktur statis apa? Yang pertama tertentu ya. Tertentu. Jadi dinamakan struktur statis tertentu atau apa namanya? Statically determinate structure ya, structure. Nah, struktur statis tak tertentu adalah kondisi di mana kalau kita memberikan beban aksial pada sebuah batang begitu ya, dengan multiple loading, maka kita bisa langsung mengetahui nilai dari R-nya gitu ya. Nilai dari R-nya misalkan adalah P, PB atau PA. Maka kondisi ini berdasarkan keseimbangan statika bisa kita peroleh persamaan sigma AW sama dengan 0, maka minus PA minus PB plus R gitu kan ya. Sehingga di sini kita bisa langsung mengetahui nilai dari R, yaitu PA plus PB. Ya. Kondisi ini maka dikenal dengan struktur statis tak tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah struktur statis tak tentu, di mana kondisi yang sudah ditampilkan di layar ini, maka kalau kita lihat di sini ada dua keadaan reaksi pada titik A dan reaksi pada titik B. Pada kondisi ini, maka kalau kita lihat, kita tidak bisa secara langsung menentukan atau mengetahui nilai dari reaksi di A dan di B dengan menggunakan persamaan keseimbangan statika biasa, yaitu di sini ada RA positif, kemudian apa minus P positif apa RB sama dengan 0. Di sini ada dua variabel, yaitu RA dan RB, gitu ya, yang tidak bisa diketahui, sehingga kita memerlukan prosedur tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini ya. Kalau reaksi di A dan di B atau semua reaksi pada sebuah batang yang diberikan beban aksial tidak diketahui, maka otomatis kita tidak bisa menyelesaikan atau menghitung perubahan panjangnya, gitu ya. Sehingga karena tujuan kita adalah untuk menghitung perubahan panjang, maka kita harus tahu dulu reaksi masing-masing tumpuan, ya, reaksi masing-masing tumpuan di sini. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan persamaan namanya apa? Persamaan keserasian ya, atau compatibility ya, equation of compatibility. Di sini dalam menyelesaikan struktur statis tak tentu kita menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan keseimbangan statika sigma Fy sama dengan 0 atau sigma Fx sama dengan 0. Kondisinya seperti ini untuk kasus di contoh ini ya, maka sigma Fy atau vertikal sama dengan 0, Ra minus P plus Rp sama dengan 0. Ini rumus pertama. Rumus kedua adalah keserasian, di mana kalau kita jepit di titik A dan titik B, maka kondisi batang
itu tidak mengalami apa? Perubahan panjang. Artinya perubahan panjang totalnya sama dengan 0, gitu ya. Nah, tapi kalau dari sini nih, kalau kita bagi per segmen, maka sebenarnya ada perubahan panjang masing-masing segmen. Cuma kalau kita uraikan lebih lanjut, maka pada segmen A ini terjadi pemanjangan karena yang di atas tarik, yang di sini tarik, gitu ya, yang di C tarik. Sedangkan pada segmen B adalah terjadi apa? Pemendekan, ya, kelihatan di sini RB ke atas, interaksinya di sini C juga ke bawah, maka terjadi pemendekan. Sehingga di sini kalau kita uraikan dengan persamaan delta biasa, delta pada segmen A atau 1 adalah positif, gitu ya, positif apa? RA dikalikan apa kemarin? RA kalikan, sudah belum? Belum kan, sudah kan? RA kalikan A dibagi EA, sudah belum ini? Sudah kan? Sudah. Kemudian yang karena ini tarik, maka RA ini positif, kan gitu kan ya. Sedangkan pada sisi B atau segmen B, karena ini tekan, ya jadi sigma RB kalikan apa? B dibagi EA, gitu kan. Yang akan kita tentukan adalah berapa nilai RB, kan gitu kan kemarin. Dengan masukkan persamaan statika, di mana RA di sini berarti sama dengan berapa? RA sama dengan P minus RB, kan gitu kan ya. Atau RA, RB sama dengan apa? P minus RA. Kan gini, kita menggunakan persamaan ini untuk kita masukkan ke dalam persamaan ini, betul ya? RA sama dengan, ini kita masukkan P minus B, kan gitu kan ya? Per EA, yang RB sama dengan P minus RA, gitu ya? Kemudian kalau ini kita masukkan ke persamaan keserasian, karena delta AB, berarti delta total maksudnya ini ya. Delta total sepanjang titik A dan B atau sepanjang batang sama dengan 0, maka kita bisa uraikan menjadi persamaan, kita masukkan dalam persamaan ini. Nah, gitu ya. Yaitu di mana delta AB kan sama dengan 0 ya. Maka delta AC, segmen AC yang atas, ya, yang atas yang tarik, plus delta CB yang bawah, gitu ya. RA yaitu reaksi pada titik A kalikan A panjang segmen 1 dibagi A. Karena ini tarik ya positif. Karena ini tekan maka ini simbolnya apa? Negatif, gitu ya. Sehingga RB kalikan B per EA. Lah, karena keserasian sehingga totalnya sama dengan apa? 0, ya. Dengan masukkan nilai RA dan EB dari kesetimbangan statika, kita bisa mendapatkan nilai RA sama dengan apa? P kalikan B per L, dan juga apa? RB sama dengan P kali A per L. Ini nilainya RB. Kenapa? Karena di awal, kalau kita memasukkan persamaan keseimbangan statika, dan persamaan di awal yaitu sigma F Y sama dengan 0 tadi, yaitu berapa? RA, terus kemudian plus RB minus P, kan sama dengan 0. Dua variabel ini kan tidak diketahui ya. Tapi dengan menggunakan persamaan keserasian kita bisa mengetahui sekarang, yaitu besarnya RA adalah PB kalikan apa? PB dibagi L. Besarnya RB adalah PA dibagi L. Sehingga nanti ada soal seperti ini, dicek. Kalau ilmu reaksi di atas atau DRA, maka terdapat polanya ya, yaitu external force atau external load, beban eksternal dibagi dengan segmen sebelahnya. Kalau kita misalnya RA kan di atas ya, maka P di sini dikalikan dengan segmen panjang segmen sebelahnya, ya, kemudian dibagi dengan panjang total, gitu ya. Itu kalau RA. Demikian juga dengan RB, maka besarnya RB adalah beban eksternal dikalikan dengan segmen sebelahnya, yaitu selain pada segmen B, yaitu segmen A berarti dibagi dengan panjang total, gitu ya. Sehingga polanya adalah dibalik, ya, begitu ya, digeser seperti ini ya. Nah, untuk menentukan RA dan RB, gitu ya. Ini sudah kita selesaikan kemarin sampai persamaan ini sudah ya. Ini sudah. Sehingga di sini kita bisa menentukan RA dan RB. Jadi titik kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui berapa besar RA dan RB. Karena kalau reaksi-reaksi ini sudah diketahui, maka secara mudah nanti kita bisa menentukan perubahan panjang masing-masing segmen, ya, masing-masing segmen. Atau nanti akhirnya kita bisa menentukan perubahan panjang totalnya.
Baik. Kemudian ini contoh pertama terkait dengan struktur statis tak tentu ya. Sebuah batang A itu luasnya 500 mm persegi. Ya. Kemudian modulus Youngnya 200 GPa, panjang segmen A 40 mm, segmen B 6 mm. Hitung reaksi di T1 dan 2 ya di sini. Dan R1 dan R2, kemudian perubahan panjang segmen, regangan masing-masing segmen. Ini kalau mau dikerjakan menggunakan rumusan dari awal, ya, turunan rumusan dari awal juga boleh. Tapi kalau kita mau menggunakan langsung rumus jadi yang sudah kita selesaikan tadi juga tidak masalah ya. Berarti kalau kita ingin mengetahui nilai dari R1, berarti nilai R1 di sini dengan menggunakan persamaan rumus tadi berarti ini kan sama dengan RA misalnya ya. Ini RA, ini RB. Berarti persamaannya apa? Besarnya R1 berapa? P dikalikan dengan panjang sebelahnya, segmen sebelahnya ya. Berarti apa? Loh, kan R1. Berarti panjang ya P kan ya. Ini mana yang tarik, mana yang tekan? Untuk kondisi batang ini mana yang tarik? Dari segmen A ini positif. Kemudian ya, segmen B tekan kan ya? Negatif, jelas kelihatan ya. Maka untuk R1 nanti berapa besarnya? P kalikan panjang B dibagi AB kan, panjang AB. Gitu ya. Berarti P-nya berapa? Ada enggak di situ? Loh, enggak ada. Ada enggak di sini? Batang A 500 mm persegi. Kemudian batang B reaksi R1 dan R2. Oke, perubahan panjang segmen. Oke, kita selesaikan dulu aja ya. R1 seperti ini. Kemudian berarti atau kita kerjakan dulu delta totalnya berarti berapa? 0 ya. Delta total adalah 0. Berarti besarnya adalah apa itu rumusnya? RA dikalikan apa? Rumusnya berarti RA kalikan A dibagi EA. Betul ya? Positif ya, yang daerah A ya, atau di sini R1. R1 kalikan A dibagi A, positif, kemudian R2 dikalikan B dibagi EA, sama dengan 0. Gitu kan ya. Nah, R1 kita masukkan itu, PB itu ya. Kita masukkan PB-nya, nanti bisa dapat enggak itu nilai P-nya dulu ya. Berarti R1 adalah PB kalikan apa? A dibagi EA, yang ini PA kalikan B dibagi EA ya. Ya sama ya hasilnya ya. R1 itu enggak ada P-nya ini ya. Delta kemudian kita cek dulu ya, Fx kalau nggak dijelakan berarti harusnya ditambah berarti ya. Berarti ada satu besaran yang harus ditambah, yaitu beban eksternalnya harus diketahui berarti ya. Sama dengan 0, maka ini R1 negatif, R1 tambah P minus R2 ya, sama dengan 0. Maka di sini P sama dengan R1 plus R2. Kita sama dengan 0 ya, sama aja ini ya. Berarti P-nya harus diketahui ya. P-nya harus diketahui. Oke, kita coba dulu. Kalau ini kita selesaikan dulu. R1 P panjangnya berapa? Segmen B 6 ya. Berarti 6 kalikan P dibagi panjang total 10. Ya, berarti R1 6P per 10. Kemudian ini ya, P sama dengan R1 ya sama aja ya. 6P per 10. Kemudian kalau R2-nya berapa? R2 adalah P kalikan A dibagi AB ya. Berarti 4P per 10 ya. 4P per 10. Nah, ini bisa ini berarti ya. Kita cek dulu, berarti
R1-nya adalah yang ini berapa? R1 berapa? 6P ya. 6P per 10 dikalikan AB gitu kan ya, dibagi apa? EA. Kemudian berikutnya adalah sama aja dengan apa ya? 4P per 10 kalikan AB dibagi EA ya. Ini kita coret semua. Nah, ini ya, 6P ya sama aja ya. 6P per 10 sama dengan, ya sama aja ya. Hasilnya berapa? 6P per 10 ya. Kok aneh ini? Berarti ada 0,6P Bentar, ini harusnya berarti kalau ini nggak bisa dikerjakan, berarti harusnya diketahui P-nya ini ya. Berarti ada nilai P, misalkan P-nya kita tentukan saja, misalkan P-nya 100 Newton gitu ya. Tentukan aja P-nya adalah 100 Newton, 100 Newton, maka nanti R1 berarti besarnya berapa? R1 adalah 100 dikalikan panjang apa? Panjang A ya. Berapa panjang A? 4 dibagi 10. Berapa? 40 satuannya Newton. Gitu ya. Oke, kemudian berarti ini ke arah kiri ya. Berarti ini ke arah kiri, negatif ya. Kemudian R2 berarti 100 kalikan 6 dibagi 10 ya. 60 Newton, ini juga negatif ke arah kiri. Kemudian perubahan panjang segmen, berarti yang B delta segmen A, misalnya R1, berarti R1 kalikan apa? B, gitu kan ya, dibagi EA. Oke, EA ya, R1-nya 40 negatif. Oh, ini oke. Berarti ini tarik ya. Ini berarti positif 40, kemudian ini maksudnya negatif ke arah kiri ya, ke arah kiri dia. Bukan negatif untuk dimasukkan ke sini. Nah, kemudian plus 40 kalikan B-nya adalah 6 dibagi E-nya 10⁵ megapascal, kita konversi ke megapascal, kalikan 500 ya. Berapa hasilnya? Kalkulator? Kecil sekali berarti ya. Ini ada 240 dibagi berapa ini? 10 pangkat berapa? 1, 2, 7 tambah ini kan 8 berarti ya. Nah, berarti ini sama dengan 2,4 10 pangkat minus 6 ya. Saya tulis di bawahnya, maka di sini ada 2,4 10 minus 6 satuannya milimeter. Ya. Positif apa negatif? Berarti tarik apa tekan? Tarik. Berarti ini tarik ya. Nah, tarik positif ya. Kemudian yang C. Apa yang B tetap ya? Delta B sama dengan berarti R2 kalikan A dibagi EA ya. Nah, R2 adalah 60 tekan ya, negatif di sini ya. Tekan, kemudian A-nya 4 kali 2/5 kali 500 ya. Nah, berarti sama ya. Ya harusnya sama. 2,4 10 pangkat minus 6 ya. Ini tekan. Ya, tekan negatif ya. Kenapa kok mesti sama? Jadi nanti kalau ngerjakannya nggak sama berarti salah. Kenapa kok sama ya? Karena kan delta total sama dengan berapa? 0 ya. Ini kuncinya di sini. Nah, kalau regangan bagaimana? Regangan masing-masing segmen. Regangan masing-masing segmen. Besarnya regangan yang C ya, epsilon kan ya. Epsilon pada segmen A. Berarti delta L pada segmen A dibagi dengan L apa? Bukan L0 kalau ini kan masing-masing segmen kan. Berarti panjang segmen A. Berarti apa itu? Ya A ya. Panjang segmen A. Gitu ya. Delta L-nya berapa? 2,4 kan ya. Perubahan panjangnya 2,4.
10 pangkat minus milimeter dibagi panjang A-nya awal berapa? 4 mm. Berarti 0,6 atau 6 pangkat 10 pangkat minus 7. Gitu ya? Ya, milimeter per milimeter. Ya. Atau kalau jadikan persen ya 6 kali 10 minus berapa? 5%. Gitu kan ya? Kan dikalikan 100% ya. Nah, untuk berarti kalau ini perubahan panjangnya dia akan semakin panjang ya. Jadi memanjangnya ya 2,4 itu, kemudian regangannya ini ya. Kalau yang segmen B juga sama, berarti kan ya. Kan pemendekannya sama. Ya, cuma nanti di sini sigma B-nya dia memendek ya. Bisa kita tulis negatif tidak masalah. Bukan negatif artinya ya faktor mendekan, atau positif juga nggak masalah ya. Nilainya sama sebenarnya. Minus 7 mm per milimeter atau 6 minus 7 berapa persen. Sama kan nilainya? Nah, begitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Berapanya? Yang mana? Epsilon B berapa? Oh iya, berarti panjangnya beda ya. Panjangnya adalah berapa? Yang B 4. Yang B 6 kan? Berarti ini delta L per delta L kali segmen B dibagi apa? B, berarti 2,4 sama ya yang ini ya. Terus dibagi 6 ya. Berarti 4. Ya, betul ya, betul. 4 kali 7 mm per milimeter atau 4 10 minus 5% ya. Dah. Ya, betul. Ya, ternyata beda, betul ya, beda. Ya, ini adalah hasil dari regangan masing-masing segmen ya. Kalau ditanya regangan total, berarti nilainya? Regangan total berarti? Loh, regangan total kok. Ada perubahan panjang enggak ini? Loh, perubahan panjang total ada enggak ini? Loh, ini loh, kasus ini perubahan, karena saya tanya, regangan total. Ada perubahan panjang total enggak ini? Kan delta T sama dengan berapa? Nah, yang 0 kan ini. Delta total kan 0, berarti kan sama dengan delta L sama dengan berapa? 0 yang total, betul kan ya? Maka ada regangannya enggak kira-kira? Ya, enggak ada sebenarnya ya. Artinya dia tetap di tempatnya, panjangnya sama, tapi satu semakin pendek, satu semakin panjang, atau saling menegasikan, gitu ya. Tapi kalau per segmen akan ada di sini ya. Oke, ini adalah soal pertama. Ada lagi ditanyakan? Ya, kalau sudah kita ke soal berikutnya. Sudah ya? Sudah difoto?